Programming Haltef. Hari ini kita bakal bahas soal Android application atau cara bikin aplikasi Android. Yang bakal kita pakai itu softwarenya namanya Android Studio. Sebenarnya ada banyak banget yang bisa dipakai selain Android Studio tadi. Bisa pakai Eclipse, Xamarin, bisa juga pakai NetBeans kalau punya, atau bisa pakai Unity, bisa pakai Apache Cordova. Banyak banget yang bisa dipakai buat bikin aplikasi Android. Nanti yang bakal concern kok semuanya bisa dipakai sih, kita bakal lihat di SDK-nya. Jadi nanti mau itu pakainya NetBeans atau Eclipse, biasanya kalau kita mau ngoding di Android-nya kita butuh SDK Android. Langsung kita buka aja. Saya bakal cobain Android Studio-nya, bisa dibuka. Kenapa kita pakai Android Studio? Karena dia fiturnya lengkap, banyak banget fiturnya, dan dia bisa offline juga. Tapi kurangnya adalah biasanya makan RAM-nya gede banget. Makan RAM-nya cukup besar ya. Jadi kalau pakai Android ya mungkin PC-nya atau laptopnya bakal cepet panas kayak gitu. Tapi secara fitur sih dia udah cukup lengkap ya Android, karena banyak banget library offline-nya. Jadi kita nggak mesti selalu online kalau kita ngoding di Android Studio. Ini dia tampilannya. Kita buat project baru. Tapi kalau misalkan teman-teman punya source code Android nih, nah si Android Studio itu bisa langsung ngebuka source code aplikasinya. Kita bisa buka atau ngimport dari Gradle-nya, atau ngebuka projectnya langsung. Kita bakal buat baru, jadi create new project. Ada activity-nya, kita baru mulai, jadi kita pilih empty aja. Tapi sebenarnya banyak banget activity-nya. Ada location, ada button navigation, ada login activity, ada navigation drawer, scroll, table, sama fragment. Ada banyak ya. Kita pakai yang empty ya. Nama aplikasinya kita kasih nama, misalkan kasih nama aja Haltef gitu boleh. Ada bahasanya, jadi kalau dibalik lagi, kalau di Android Studio dia ada bahasa yang native-nya. Ada Kotlin sama Java. Nah, kali ini kita bakal pakai Java. Di video Haltef yang lain udah dibahas soal Java-nya, jadi dicek lagi aja di video Java-nya. Ada pilih minimum SDK-nya, jadi kalau misalkan kita install nanti diinstal sesuai dari distribution device-nya. Semakin tinggi API yang diinstal, maka jumlah usernya atau device-nya support bakal makin sedikit. Kita biasanya ngesetnya di sekitar 20 ya, misalkan 21 nih. OS Android 5.0 ya. Support cukup banyak, device-nya 99% lebih, jadi harapannya semua aplikasinya bisa diinstal di handphone yang minimal OS-nya Android 5.0 atau Lollipop. Ada package name, selain name aplikasinya juga ada package name. Itu nanti biasanya kalau kita teman-teman punya domain bakal jadi identitas package name-nya biasanya. Pun ini bisa disesuaikan bebas ya. Terus ada save location, ini lokasi di folder kita, ini lokasi di komputer PC kita. Jadi dia di folder user, ada studio, project, slash nama foldernya atau aplikasinya apa. Di finish, kita bikin baru. Tiap kita buka aplikasi Android dari Android Studio, mau itu buat baru atau buka project orang, dia bakal ngelakuin sinkronisasi atau gila sinkronisasi. Itu nge-synchronize code-code sama tampilannya dan segala hal soal projectnya. Ditunggu aja sampai proses sinkronisasinya selesai. Cepat lamanya tergantung spesifikasi device-nya ya. Makin bagus makin cepat nge-synchronize-nya. Kalau kita cek, ini contoh kelas di Android Studio, di aplikasi Android kita, itu dia sintaksnya Java ya. Public class, nama kelasnya, extend, ini parent class-nya, ini child class-nya, ada metodenya, namanya onCreate. Balik lagi sedikit jelas ya, jadi di aplikasi Android itu nggak ada metode main. Kalau sebelumnya kita belajar soal Java, itu kan ada metode main ya, itu buat ngerunning programnya. Nah kalau di aplikasinya sendiri, metode mainnya udah hilang. Kita nggak lagi pakai metode main. Tapi nanti ada sekitar 7 metode bawaan si activity-nya.
Yang running yang mana sih? Nah, kalau di Java tiap dia running itu biasanya kita pakai namanya metode onCreate. Itu dibuat di awal-awal saat kita buat activity-nya. Jadi ada kelasnya, terus ada tampilannya. Nah, onCreate ini apa sih? Ini metode dipanggil saat kita nge-create activity. Kalau kita jalanin programnya, nanti dia bakal ngepanggil si halamannya kayak gitu. Mirip-mirip sama metode main kalau di Java. Tapi kalau di sini mirip sih sebenarnya, mirip ya, cuman beda namanya aja. Tapi fungsinya sama, dia buat nge-running kelasnya juga atau aplikasinya. Nanti yang dicek adalah isi dari si onCreate-nya, apa yang mau di running kayak gitu ya. Itu soal kelas Java kita di aplikasinya. Nah, yang tadi saya bilang, saat kita buat activity, kita nggak cuman buat kelasnya, tapi udah buat sama tampilannya. Tampilannya isinya itu code-code kayak gini nanti. Jadi tiap kita bikin activity baru, kita bakal buat code Java-nya sama tampilan dari kelasnya ya. Gitu. Di video selanjutnya kita bakal ngedesain juga soal tampilannya dan ngebahas soal IDE-nya secara keseluruhan. Kayak folder ini buat apa, kita bakal bahas di video selanjutnya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.